Pernahkah Bapak dan Ibu menemukan murid dengan kesulitan belajar? Misalnya ditandai dengan prestasi murid terhambat, kurang percaya diri, masalah sosialisasi dan emosi, perhatian mudah teralih, terlalu aktif atau terlalu pendiam, kurang dapat mengontrol diri, serta hambatan pada perkembangan motorik, bicara, dan atau pengertian bahasa? Selain itu, adakah murid di kelas Bapak Ibu yang memiliki kebutuhan khusus seperti hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual maupun hambatan fisik? Bagaimana cara Bapak dan Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Salah satunya adalah dengan memberikan layanan khusus sesuai dengan kebutuhan murid dan dengan memberikan kegiatan sensori. Layanan tambahan bagi murid dengan hambatan penglihatan adalah orientasi dan mobilitas. Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama (BKPBI) bagi murid dengan hambatan pendengaran. Peningkatan kemampuan sensori, motorik halus dan kasar bagi murid dengan kesulitan belajar dan gangguan perhatian. Serta bina gerak bagi murid dengan hambatan fisik. Kegiatan layanan khusus dan kegiatan sensori akan lebih maksimal jika Bapak dan Ibu memiliki ruang sumber di sekolah. Yuk simak bagaimana cara merancangnya. Merancang ruang sumber membutuhkan beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Pencahayaan alami yang cukup, 2. Pertukaran udara lancar, dan 3. Warna cat tembok yang netral. Ruang sumber harus memiliki tata letak sederhana yang mencerminkan ketertiban, ketenangan, kejelasan, dan keteraturan. Namun, yang paling penting adalah keselamatan murid. Misalnya dengan memasang matras dinding sekeliling ruangan untuk menghindari benturan. Perabotan yang digunakan harus bersudut tumpul. Pintu didesain dengan lebar minimal 1 meter agar dapat diakses kursi roda. Lantai memiliki guiding block serta terdapat grab bar untuk memberikan kemudahan bagi murid dengan hambatan fisik. Selain itu, tersedianya cermin artikulasi yang bisa digunakan murid dengan hambatan pendengaran untuk melakukan bina komunikasi persepsi bunyi dan irama. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam mendesain ruang sumber adalah berdasarkan hasil asesmen kemampuan murid yang akan ditingkatkan. Lalu, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di dalam ruang sumber? Kemampuan motorik halus sangat berkaitan erat dengan kemampuan dalam menulis. Melalui kegiatan bermain puzzle, anak dilatih untuk menghubungkan apa yang dilihat oleh mata, kemudian direspon oleh tangan dengan cara menyusunnya. Selanjutnya, pada anak-anak dengan gangguan sensori, melompat adalah cara yang sangat efektif untuk membantu mereka lepas dari stres akibat sensitivitas yang berlebihan pada indera. Berikutnya, menggenggam, melempar, menangkap hingga merangkak dan meraih bola, memperkuat kinerja otot-otot anak serta meningkatkan keseimbangan dan koordinasi antara mata dan tangan. Lalu ada prosotan. Kegiatan ini dapat mengembangkan kemampuan keseimbangan, koordinasi, dan kesadaran spasial. Selain mengembangkan kemampuan motorik, permainan ini juga dapat merangsang sensori penglihatan, proprioseptif, dan vestibular. Murid yang memiliki hambatan pendengaran yang disertai dengan gangguan keseimbangan, di mana gangguan terletak pada telinga bagian dalam, yaitu sistem vestibular, maka dapat menggunakan media papan titian ini untuk berlatih keseimbangan. Dampak positif dari layanan ini adalah cara berjalan dan sikap tubuh menjadi semakin baik, sehingga menjadikan murid lebih percaya diri dan mulai membuka diri dengan orang lain. Selain itu, murid dengan hambatan pendengaran dapat melakukan pembelajaran BKPBI di ruang sumber cermin artikulasi, serta menggunakan alat seperti speech trainer ataupun alat musik yang dapat merangsang pendengaran murid. Mengembangkan kemampuan perabaan dan kemampuan pengecap pada murid dengan hambatan penglihatan sangat penting untuk meningkatkan kepekaan murid dalam mengenal lingkungan di sekitarnya. Sebagai contoh, rasa asin dari garam, rasa manis dari gula, tekstur kasar maupun tekstur halus.
Selain itu, murid dengan hambatan penglihatan dapat dilatih orientasi dan mobilitas di ruang sumber terlebih dahulu sebelum berlatih di lingkungan sekolah. Ternyata, dengan menyediakan ruang sumber, kegiatan dapat menjadi lebih terstruktur dan memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan murid. Akan tetapi, jika satuan pendidikan belum bisa menyediakan ruang sumber, ibu dan bapak tidak perlu khawatir. Ibu dan bapak dapat tetap menyediakan pengalaman sensori yang kaya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di lingkungan satuan pendidikan. Seperti melakukan aktivitas fisik di luar kelas, memberi waktu tenang bagi murid, dan melatih motorik halus murid di kelas. Selamat mencoba, Ibu dan Bapak!